Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dan tetap semangat. Kembali dengan saya Bung Ropan. Pada akhir pekan ini atau pada hari Sabtu ini, banyak laga yang seru yang akan berlangsung khususnya di IPL, karena saya akan berbicara dengan IPL. Kenapa IPL? Saya ingin melihat juga sosok atau debut yang akan dimainkan oleh seorang gelandang bertahan yang diambil dari Real Madrid, Casemiro. Ini pria berusia 30 tahun asal Brasil yang dikontrak dengan transfer sampai 70 juta euro ini. Memang dinantikan banyak orang, khususnya penggemar fanatik militan dari Manchester United. Dia sudah berlatih di Carrington ya, tempat latihan dari Setan Merah ini. Juga dipantau dengan seksama, dengan cermat oleh sang arsitek, Erik ten Hag. Karena harapan itu, ekspektasi itu sangat tinggi terhadap kehadiran seorang Casemiro untuk mengisi posisi DM di starting 11 yang nantinya akan dimainkan oleh Ten Hag bersama dengan MU-nya. Karena dirasakan selama ini memang posisi ini kurang begitu bagus ya. Walaupun ada McTominay di sana, ada Fred. Tapi bagi Erik ten Hag tidak puas untuk melihat kinerja kedua pemain ini. Dia butuh seorang pemain berpengalaman, pemain yang kuat dalam bertahan dan juga bisa membantu di saat timnya ikut menekan lawan. Dan sosok Casemiro dianggap paling tepat. Ini pembelian yang menurut saya ini oke. Ya. Kalau sebelum-sebelumnya kan agak sulit untuk bisa melihat bagaimana cara pembelian MU itu sejauh ini. Tapi Casemiro tidak banyak gembor-gembor, tapi kemudian begitu cepat Real Madrid bisa melepas dia dan dia hadir di MU. Ini luar biasa. Ini yang ditunggu untuk bisa mendapatkan seorang gelandang yang baik. Madrid bisa melepaskan Casemiro ini ke MU juga karena Madrid sudah berhitung. Ya, bagi Carlo Ancelotti, karena mereka sudah punya dua pemain muda yang luar biasa juga yang hadir di sana, Aurelien Tchouaméni dan Camavinga. Dan itu sudah terlihat kemarin ketika mereka menang di La Liga dengan mengalahkan Celta Vigo. Di sana dimainkan itu Camavinga dan Tchouaméni. Bagus, mereka bisa melabrak Celta Vigo dengan sangat telak tanpa Casemiro. Dan Casemiro sudah diperkenalkan memang ketika MU ini bermain pada Selasa dini hari lalu atau Senin waktu setempat menghadapi rival abadi mereka, musuh bebuyutan mereka, Liverpool, bermain di Old Trafford. Dan Casemiro diumumkan untuk masuk ke lapangan, diperkenalkan kepada seluruh pendukung MU tentang kehadiran dia, dan dia ikut menyaksikan langsung pertarungan antara rekan-rekan dia dengan mengalahkan Liverpool 2-1. Dan kita akan tunggu debut dia bersama dengan MU di saat Ten Hag membawa MU ini ke St. Mary, markasnya Southampton, dalam pertarungan nanti. Itu berlangsung lebih awal pada pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Di samping ada pertandingan-pertandingan selanjutnya, ada Chelsea melawan Leicester itu berlangsung di Stamford Bridge. Kemudian ada City di Etihad juga menjamu Crystal Palace. Di Anfield Liverpool menjamu Bournemouth. Kemudian kita juga akan melihat Arsenal di saat akan menghadapi Fulham dalam pertandingan terakhir di pekan ini. Namun saya akan berbicara dulu dengan seorang Casemiro. Ketika Casemiro masuk, ya, berarti Fred dan McTominay akan tersingkir. Dalam starting 11 atau squad Erik ten Hag sudah kelihatan sekali. Kemarin itu yang dimainkan lebih awal melawan Liverpool adalah McTominay, ya, untuk berpasangan dengan Eriksen yang bermain agak ke dalam, kemudian mendorong kapten kesebelasan Bruno Fernandes lebih ke depan. Itu bisa membantu Rashford yang sengaja ditempatkan di posisi Ronaldo, yang Ronaldo menjadi cadangan nanti masuk babak kedua. Kemudian ada Elanga di sana bersama dengan Jadon Sancho. Jadi ini penempatan, ada 4 perubahan yang dilakukan oleh Ten Hag. Menempatkan menempatkan Elanga di depan, bukan Ronaldo yang dimainkan lebih awal karena Ronaldo cadangan, sehingga dia mendorong Rashford. Kedua, setelah Elanga itu adalah McTominay yang ditampilkan di posisi yang lebih bertahan sebagai DM. Ketiga adalah bek kiri, ya, Tyrell Malaysia yang menempatkan posisi ada di sana. Dan dia bermain sangat bagus. Malaysia ini selalu bisa menghentikan pergerakan dari Mo Salah.
Ini salah satu opsi yang oke yang dimainkan oleh Ten Hag. Nah, perubahan keempat adalah Varane. Rafael Varane ini menggantikan posisi kapten kesebelasan Harry Maguire yang duduk di bangku cadangan bahkan tidak dimainkan sama sekali. Varane itu berpasangan dengan Lisandro Martinez dan ini menjadi kekuatan yang sangat bagus yang sudah dilihat oleh Ten Hag, dan bukan tidak mungkin di St. Mary menghadapi Soton juga Varane dan Lisandro Martinez ini akan dimainkan, termasuk dengan Malaysia dan juga dengan Dalot. Kalau bermain dengan 4 pemain belakang, pasti penjaga gawang adalah De Gea. Nah, posisi Casemiro itu akan menggantikan nantinya McTominay yang akan duduk di bangku cadangan. Saya pikir dengan Casemiro bermain di posisi DM, tetap akan didampingi oleh Eriksen dan Bruno Fernandes. Karena ini sudah menjadi sebuah kekuatan. Nah, kita akan berharap bahwa Eriksen dan juga Bruno Fernandes ini akan sama bagusnya dengan bagaimana ketika Casemiro ini bermain di Madrid didampingi oleh Luka Modric dan Toni Kroos. Nah, kita tahu bersama ini 3 pemain yang sangat bagus ketika ada di Madrid, di antara Kroos dan juga dengan Modric ya saat itu. Dan kita akan tunggu. Saya pikir saya masih meyakini ini bahwa Eriksen juga dan Bruno akan mampu untuk bisa saling bahu-membahu bersama dengan Casemiro di posisi tengah, dan pasti akan menjadi kekuatan di antara ketika Casemiro ini menjalani debut pertama dia di IPL bersama dengan MU. Nah, di depan bagaimana? Apakah Elanga akan main lebih dulu? Rashford dan Sancho? Ini kita akan lihat nantinya. Ya, karena di sana masih ada Ronaldo. Kalau kemarin Ten Hag itu kan berani, selain Maguire, Ronaldo juga diparkir, nanti masuk di babak kedua Ronaldo. Itu sudah di akhir-akhir. Nah, saya rasa melihat penampilan Elanga juga yang bagus, ya, dan dia menghadirkan asis yang oke ke Sancho untuk menghadirkan gol pertama bagi MU ke gawang Alisson Becker. Ya, Elanga pasti akan bisa juga dimainkan di posisi kiri dengan Sancho di kanan dan Rashford. Walaupun sebenarnya mereka masih punya Anthony Martial yang bisa dipersiapkan juga ketika Martial, kalau Elanga tidak ada, Martial akan masuk ke depan untuk menarik Rashford bermain di sisi kiri dan Sancho di kanan. Tentunya ini opsi lain yang oke juga yang akan dimainkan oleh Ten Hag. Nah, kita akan nantikan berapa gol yang akan dicetak oleh MU menghadapi Soton. Jangan sampai mereka tertahan, apalagi kalah melawan Soton. Ini kan tidak bagus. Menang melawan Liverpool, tapi kemudian hilang angka ketika mereka berkunjung ke St. Mary. Jadi kelihatan tidak begitu stabil, apalagi ini sudah ada Casemiro. Dan saya meyakini MU akan mendapatkan 3 poin. Karena mereka harus mengambil 3 poin di sini dalam posisi tandang mereka. Kemudian mereka akan tandang lagi ke King Power menghadapi Leicester dan mungkin harus 3 poin lagi. Ini prasyarat bagi MU sebelum mereka menghadapi pertandingan berat melawan Arsenal di pekan ke-6. Kalau mereka sudah membawa pulang tandang 6 poin, mereka itu dalam persaingan ada di 4 besar. Jadi oke lah. Saya akan berpindah ke Liverpool. Liverpool juga butuh poin. Sekarang sudah turun begitu jauh mereka ya. Sudah di luar 15 besar bahkan. Pasukan Jurgen Klopp ini butuh kemenangan ketika mereka menjamu Bournemouth. Bournemouth dalam 2 pertandingan terakhir itu kemasukan sampai 7 gol ya. 4 kena dengan City dan 3 kena dari Arsenal. Tapi mereka masih bisa menang melawan Aston Villa di pekan pertama. Jadi tetap berhati-hati. Bukan tidak mungkin tim yang promosi ini bisa mengagetkan juga. Bisa menahan imbang Liverpool. Bahkan mungkin bisa menang. Ya, jadi tetap harus fokus bagi Liverpool walaupun lawannya ini Bournemouth. Dan memang saya yakin Liverpool bisa mengalahkan Bournemouth. Dan ini akan menjadi 3 poin pertama bagi Jurgen Klopp, karena agak kurang begitu bagus bagi Klopp ketika memainkan 3 laga pertama dalam karir dia dalam 7 tahun bersama dengan Liverpool ini. Dia tidak mendapatkan kemenangan di 3 pertandingan pertama ini. Jarang didapatkan, bahwa tidak pernah Klopp 3 pertandingan berturut-turut tanpa kemenangan ya, bersama dengan Liverpool. Tapi sekarang dia mengalami itu dengan 2 imbang dan 1 kalah. Semoga di pertandingan keempat ini Klopp mendapatkan hasil yang positif, apalagi bermain di Anfield dengan dukungan kuat dari supporter Liverpool dan lawannya juga memang Bournemouth, tapi tetap tidak boleh menganggap remeh. Ya. Dengan 3 poin dari Bournemouth, Liverpool juga bisa terangkat, masuk lagi di deretan 10 besar. Ya. Itu yang kita harapkan bagi pasukan Klopp. Ya. Kemudian bagaimana dengan Chelsea? Chelsea menjamu Leicester. Leicester dalam posisi terpuruk, berada di posisi zona merah, bergabung di degradasi bersama dengan West Ham di sana. Namun tetap harus disiplin bagi pemain-pemain Chelsea. Ketika mereka kemarin kalah dari Leeds itu sangat mengagetkan juga ya dengan 3 gol. Tapi sekarang mereka harus bangkit saat
menjamu Chelsea, apalagi bermain di kandang mereka ya, di Stamford Bridge, dan pasukan Thomas Tuchel ini bisa mengalahkan saya pikir. Dengan 4 poin saat ini, kalau mereka bisa menang ada 7 poin, mereka bisa bersaing juga. Masuk mungkin di 5 besar dalam pertarungan nantinya. Dan inilah kesempatan, Raheem Sterling di depan, Kai Havertz, ada Mason Mount. Tinggal tergantung apa yang akan dimainkan oleh Thomas Tuchel. Dengan 3 pemain belakang bisa saja ada mungkin Reece James di sana, atau Aspi yang lebih dulu dimainkan berpasangan dengan Thiago Silva dan Koulibaly. Di tengah ada Cucurella. Mungkin masih bisa ada Jorginho di sana, bisa main. Kalau fit, N'Golo Conte akan main, dan di kanan bisa Loftus-Cheek atau Reece James yang bisa didorong lebih awal kalau Aspi dimainkan di belakang bertiga dengan Koulibaly dan Thiago Silva. Itu adalah opsi yang mungkin saja bisa dimainkan oleh Tuchel, dan saya meyakini Chelsea bisa mendapatkan 3 poin melawan Leicester yang tidak bagus-bagusnya Leicester ya. Nah, pertandingan berikut adalah City di kandang mereka melawan Crystal Palace. Crystal Palace ini menyulitkan pada musim lalu, membuat City itu sulit menang melawan Crystal Palace, termasuk kalau bermain di Etihad. Ya, Crystal Palace mengalahkan mereka dan menahan City imbang di kandang mereka. Jadi harus juga fokus bagi pasukan Pep Guardiola. Apalagi mereka ingin mengejar Arsenal ya, yang ada di atas. Arsenal dengan 9 poin, City ada 7 poin. City mesti menang untuk membuat mereka 10 poin sambil menunggu pertandingan antara Arsenal dan Fulham nantinya. Kalau Arsenal menang melawan Fulham, Arsenal akan ambil alih lagi. Di saat City menang melawan Crystal Palace, dan ini harga mati di Etihad. Ilkay Gundogan dan kawan-kawan harus bisa mencetak 3 poin. Apalagi sudah ada Erling Haaland di sana. Dengan kedalaman skuad yang oke, dibantu oleh KDB, ya, masih ada Mahrez, masih bisa dimainkan, ada Jack Grealish juga yang bisa ditampilkan, ada Foden. Banyak pilihan yang akan dilakukan oleh Pep, termasuk di tengah dengan Rodri dan Gundogan dan KDB yang memang tidak tergantikan. Mereka masih punya Bernardo Silva juga. Jadi kalau melihat dari kualitas pemain, saya pikir tidak akan terulang lagi bagaimana Crystal Palace bisa mampu mengalahkan mereka di Etihad pada musim yang lalu, dan sekarang saatnya. Dan mungkin saja Haaland akan kembali membuat gol ke gawang Crystal Palace. Itu yang kita akan tunggu, karena bagi Pep harus memaksimalkan 3 poin agar mereka tetap dalam persaingan dengan pimpinan klasemen Arsenal. Kemudian Arsenal pasti akan menang dengan kondisi 3 kali menang berturut-turut 9 poin. Tim asuhan Mikel Arteta ini akan menghajar juga Fulham. Ini kesempatan buat mereka. Masuknya Gabriel Jesus sana. Kemudian di kiri sudah ada Alexander Zinchenko, 2 pemain yang diambil dari City. Ini menguatkan penampilan bagi The Gunners atau Meriam London ini. Begitu garang mereka bermain. Mereka menyikat juga Bournemouth kemarin 3-0 di markas Bournemouth. Apalagi sekarang kalau bermain di kandang mereka, di Emirates. Mereka bisa mendapatkan 3 poin penting untuk membuat mereka tetap ada di atas dengan 12 poin. Jadi mau City menang, siapapun, Spurs mau menang, ya ada di bawah Leeds atau Brighton, tetap sulit untuk bisa mengejar di saat mereka mengalahkan Fulham nantinya. Dan saya pikir mungkin di atas 1 gol melawan Fulham, karena kekuatan di depan dengan Gabriel Jesus, Bukayo Saka, Martin Odegaard, kemudian Gabriel Martinelli ini begitu bagus. Mereka dibantu dengan Thomas Partey dan Granit Xhaka sebagai double pivot mereka. Di belakang mereka oke lah, saya pikir ya. Gabriel Magalhaes ini pemain yang oke, bagus. Kita akan tunggu nantinya. Juga ada Ben White yang bergeser agak ke kanan, ada Saliba. Wah, ini oke. Dengan ada Zinchenko ya. Dengan penjaga gawang terbaik mereka Ramsdale. Ini masih menjadi kekuatan, dan mereka akan membuat 4 kemenangan berturut-turut nantinya ketika mereka mengalahkan Fulham. Oke, sampai di sini preview saya untuk menyambut laga-laga di IPL pada Sabtu ini. Khususnya kita akan melihat penampilan dari seorang Casemiro. Sampai di sini. Ciao.